Minasan, ohayou gozaimasu. Hajimemashite, watashi wa Murashikazu desu. Bandung kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Halo semuanya, aku Murashikazu dari Bandung. Aku punya konten edukasi bahasa Jepang seputar kosakata, kanji, partikel, bunpo, info seputar Jepang, soal JLPT, dan semua yang berbau Jepang bakal aku bahas di YouTube channel ini. Oke, kali ini kita bakal bahas bunpo dari Bakari. Bakari ini bisa diartikan cuma, hanya, tinggal, apa lagi ya, melulu, kayak gitu ya teman-teman. Dan karena udah lama banget gak upload, hari ini aku bakal langsung bahas 5 bunpo sekaligus. Tentunya semua bunpo ini berkaitan dengan Bakari ya. So langsung aja, go! Oke, langsung aja ke bunpo Bakari yang pertama. Pertama ada Bakari yang artinya hanya bla 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 saja atau cuma bla 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 saja gitu ya. Cara pakainya gampang banget, tinggal kata kerja bentuk kamus atau jishoke langsung ditambahin Bakari. Atau kalau mau pakai kata sifat bisa juga ikeyoshi maupun nakeyoshi, jangan lupa pakai naknya langsung ditambahin Bakari. Nah kalau mau pakai kata benda juga bisa loh, langsung aja kata benda ditambahin Bakari. Artinya hanya bla 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 saja gitu ya. Langsung aja kita ke contoh yang pertama. Yang pertama ada restoran wa takai bakari de setto mo oishiku nai. Artinya, restoran itu hanya mahal saja, sedikit pun tidak enak. Oishiku nai, tidak enak ya. Ngertiinnya pun tinggal kita ingat-ingat aja sebelum bakari ada kata apa. Kayak misalnya tadi sebelum bakari takai ya, takai bakari. Bakari ini kan artinya hanya bla 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 saja. Nah, bla bla blanya ini diisi oleh kosakata yang ada sebelum kata bakari. Yang letaknya sebelum kata bakari. Kayak gitu ya. Kayak tadi takai bakari berarti hanya mahal saja. Kayak gitu ya. Gimana? Gampang nggak? Coba ke contoh yang lain deh ya. Contohnya ini coba kalian artiin dulu ya. Chotto bakari okurete sensei ni koraremasu. Ada yang tahu nggak artinya apa? Chotto bakari okurete sensei ni okoraremasu. Ya, benar banget. Artinya hanya sedikit saja terlambat dimarahi oleh sensei gitu ya. Uploading dulu. Jadi kan tadi coto bakari, coto itu artinya sedikit. Hanya sedikit terlambat, hanya sedikit saja terlambat dimarahi oleh sensei. So ikutu desu. Oke, kita masuk ke bakari bunpo yang kedua. Kali ini artinya adalah tinggal bla 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 saja. Tinggal bla 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 aja. Gitu ya. Cara pakainya pun gampang banget. Tinggal pakai kata kerja yang bentuk jishoke atau bentuk kamus langsung ditempelin bakari. Bedanya sama yang tadi itu yang pertama, yang kedua ini ditambahin da di akhirnya ya, jadinya bakari da. Gitu ya. Oke, kalau di bunpo tadi bisa, yang pertama maksudnya bisa pakai kata sifat maupun kata benda ya. Tapi untuk bunpo bakari yang kedua ini cuman bisa pakai kata kerja aja ya teman-teman. Oke, kita coba masuk ke contoh yang
sama. Contohnya, atau wa shikenkekka no hatbyou o matsu bakari da. Gimana? Ada yang tahu nggak artinya apa? Ya, benar banget. Artinya, setelah itu tinggal menunggu saja pengumuman hasil ujiannya. Kayak gitu, bisa ya? Oke, kita langsung ke contoh yang kedua. Contohnya, Shokuji no yoi wa dekite, ato wa taberu bakari da. Coba ada yang tahu artinya apa? Ya, benar banget. Artinya, makanan setelah siap saji, selanjutnya ya tinggal makan aja, gitu ya. Oke, kita masuk ke bunpo bakari yang ketiga. Oke, bakari yang ketiga ini bisa diartikan bukan hanya bla saja. Jadi kayak penekanan gitu ya. Bukan hanya lelala aja loh. Cara pakainya sama banget kayak di yang bunpo pertama. Jadi bisa pakai kata kerja bentuk jishokei, bentuk kamus, atau pakai ikeyoshi, ataupun pakai nakeyoshi. Jangan lupa tambahin naknya itu. Dan bisa juga pakai kata benda, langsung aja tempelin bakari. Bedanya sama yang pertama dan kedua, kalau yang pertama kan bakari aja ya, langsung ditambahin bakari. Kalau yang kedua ditambahin da, jadi bakarida. Nah, yang ketiga ini ditambahin ka atau denaku. Jadinya bla 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 bakarika atau bla 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 bakari denaku. Artinya sama aja ya. Bisa diartikan bukan hanya bla 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 saja. Langsung aja kita masuk ke contoh kalimatnya ya. Oke, contohnya. Kuruma wa hayai bakari ka joubu de nedan mo yasui desu. Ada yang tahu artinya apa? Ya, benar banget. Artinya, mobil itu bukan hanya cepat, kan tadi hayai bakarika ya. Bukan hanya bababanya hayai, cepat. Bukan hanya cepat, tapi juga kuat, harganya pun murah. Itu ya. Coba contoh lain lah ya. Kita coba pakai nakeyoshi. Kare wa hansamu na bakari de naku, kokoro mo yasashii hito desu. Ada yang tahu nggak artinya apa? Ya, benar banget. Artinya, dia bukan hanya hansamu, bukan hanya tampan, tapi juga hatinya baik atau orangnya berhati baik, berhati ramah gitu ya. Gimana, gampang kan? Oke, langsung aja kita masuk ke bunpo bakari yang keempat. Kali ini bakarinya ditambahin sama ni ya. Kan kalau yang bunpo pertama itu bakari aja. Yang kedua ditambah da, jadi bakarida. Yang ketiga ditambah ka atau denaku, jadi bakarika matawa bakari denaku. Nah, keempat sekarang kita tambahin nih, jadinya bakari nih. Bisa diartikan hanya karena bla 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 saja. Hanya karena bla 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 saja. Gitu ya. Nah, cara pakainya agak beda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau mau pakai bentuk yang bakari ini, teman-teman harus pakai kata kerja futsuke, kata kerja biasa. Kan kalau dari sebelum-sebelumnya bentuk jishoke ya, hasil kamus.
Hal ini lebih bervariatif. Tutsukei itu misalnya bentuk yang sedang dilakukan berarti pakai teiru. Kalau bentuknya lampau berarti pakai yang bentuk ta. Kalau bentuknya negatif berarti pakai yang bentuk nai. Tuh ya, masih ingat kan? Nah, kalau mau pakai kata sifat pun bisa. Langsung aja pakai ikeyoshi atau nakeyoshi. Jangan lupa kalau pakai nakeyoshi, naknya jangan ketinggalan ya. Nah, kalau mau pakai kata benda, harus banget ditempelin no sebelum ditempelin basarini. Jadi kata benda no basarini. Begitu. Langsung aja kita masuk ke kalimat yang pertama. Kalian tahu shiraga? Shiraga itu rambut putih, uban. Ya. Contohnya kayak gini. Shiraga ga oi bakkari ni jisai no toshi yori ue ni mirareru. Ada yang tahu artinya apa? Ya, benar banget. Artinya, hanya karena banyak uban saja kelihatan lebih tua dari usia yang sebenarnya. So, itu deh. Gimana? Pada mulai paham kan? Coba nih artiin contoh kalimat yang kedua. Contohnya, inaka shushing bakkari ni. Inaka shushing itu artinya penduduk kampung, orang kampung gitu ya. Inaka shushing no bakkari ni yoku bakka sare. Ada yang tahu nggak nih? Benar-benar banget. Artinya hanya karena orang kampung saja, jadi sering dibodoh-bodoh. Oke, nggak kerasa banget. Sekarang kita masuk ke bunpo bakkari yang terakhir, yaitu yang kelima. Nah, bunpo bakkari yang terakhir ini bisa diartikan melulu. Jadi secara terus-menerus dilakukan gitu ya, melulu. Nah, cara pakainya pun gampang banget. Tinggal pakai kata kerja bentuk T. Misalnya taberu jadi tabete. Kayak gitu, mesti ingat kan ya? Nah, kalau pakai kata sifat di bunpo 5 ini nggak bisa ya teman-teman. Bisanya pakai kata benda. Itu pun langsung aja tempelin bakkari. Kata benda langsung tempelin bakkari. Kalau kata kerja harus bentuk T baru tempelin bakkari. Baik. Oke, langsung aja ke contoh kalimatnya ya. Oke. Contohnya nih. Kare wa monku bakkari teiru. Ada yang tahu nggak artinya? Kare wa monku bakkari teiru. Iya, benar banget. Mongku itu artinya mencela. Jadi kalimat tadi bisa diartikan dia mencela melulu, gitu ya. Jadi apa yang dia ucapkan tuh mencela mulu. Iteiru itu yu berkata ya. Mencela mulu gitu. Ya kalau bahasa kita sih julid ya. Dia menjulid. Nah, apa sih bedanya sama bakkari yang pertama? Yang pertama kan sama ya, kata benda langsung ditempelin bakkari. Pasti bedanya sama pertama. Bedanya sebenarnya nggak ada sih teman-teman. Bahkan kalau mau ngertiin kalimat tadi pakai bunpo yang pertama pun sah-sah aja, nggak ada yang salah. Karena tadi itu kan kalimatnya karewa mongku bakkari teiru. Kalau pakai bunpo yang pertama artinya dia hanya mencela saja. Kan hanya bla bla bla. Mongkunya mencela, hanya mencela saja.
Dengan kata lain, kalau dia hanya mencela saja, berarti melulu kan, sering dilakukan kan. Nah, jadi bisa diartikan juga pakai bentuk yang kelima. Dilihat juga dari konteks kalimatnya sih, lebih cocok pakai yang pertama atau yang kelima. Cuman kalau menurut aku, mau diartikan pakai yang hanya saja atau melulu pun nggak ada perubahan yang signifikan. Maksudnya artinya 11-12 ya. Nah gitu maksudnya. Jadi bisa diartikan hanya saja ataupun melulu. Tapi kalau udah pakai kata kerja T itu pasti artinya melulu ya. Gak akan ketukar sama yang lain lagi. Contoh yang kata kerja nih. Sabete bakkari iru to torimasu yo. Langsung tahu semua ya artinya. Ya benar banget. Artinya kalau makan melulu nanti jadi gemuk loh. Nah, gimana teman-teman? Mudah dipahami? Masih gampang lah ya. Nah, biar kalian lebih paham lagi dan lebih ingat lagi, coba kalian bikin contoh kalimat dari masing-masing bunpo tadi ya. Ada bakari bunpo pertama, ada bakarida, ada bakarika atau bakaridenaku, terus yang keempat ada bakarini, dan yang terakhir ada bakari yang artinya melulu. Coba bikin contoh kalimat di kolom komentar ya. Oke, sekian penjelasan yang bisa aku paparin kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan semoga kita bisa lulus di LPTN 3 bareng-bareng ya. Like video ini jika bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Jepang juga. Also, jangan lupa subscribe channel ini ya. Bye-bye. Ciao, mata nih.